Om Swastiastu. Salam sehat buat kita semua. Baik, hari ini saya, Devon Abdi, akan mempresentasikan proposal rencana bisnis saya yang berjudul Kedai Kopi Garyune. Usaha yang akan saya dirikan akan berlokasi di daerah Denpasar, tepatnya di Jalan Teguh Umar, Gedung Biru nomor 2. Kenapa saya memilih Denpasar? Karena Denpasar adalah ibu kota Bali dan Denpasar merupakan kota yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Bali maupun Indonesia. Sehingga nantinya kedai kopi ini dapat dengan mudah dikunjungi oleh para masyarakat dan semua orang. Baik, kita lanjut ke sejarah berdirinya kedai kopi ini. Saya memilih mendirikan kedai kopi ini karena kedai kopi merupakan suatu tempat yang bisa dijadikan tempat pilihan untuk refreshing bagi sebagian orang, karena tempatnya mampu membuat para pelanggan atau customer melupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapinya. Saya memilih minuman kopi, susu, dan teh yang akan dijual di kedai kopi ini, karena minuman merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang harus dikonsumsi setiap saat. Usaha kedai kopi ini akan saya namakan Kedai Kopi Garyune. Adapun makna dan filosofi dari kata Garyune adalah berasal dari bahasa Bali yang berkepanjangan adalah Segar Bayune, dan saya singkat menjadi Garyune, di mana memiliki filosofi di setiap satu cangkir kopi atau satu gelas es kopinya, di setiap sedotannya akan mampu membuat mood dan semangat para pelanggan menjadi bertambah dan semakin semangat dan bisa mengucapkan segar yune. Di kedai kopi ini tidak hanya menyediakan kopi saja, tapi menyediakan susu, teh, dan snack sebagai penunjangnya, yang dimana ketiga jenis minuman ini memiliki berbagai rasa. Saya memilih ketiga minuman ini untuk dijual di kedai kopi Garyune karena minuman ini mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh dan mudah diolah dengan varian rasa, sehingga ketiga minuman ini akan menjadi jenis minuman favorit bagi banyak orang. Dan adapun snack yang tersedia di kedai kopi ini, contohnya adalah kentang goreng. Kenapa kentang goreng? Kentang goreng merupakan bahan makanan yang mudah untuk diolah dan mempunyai manfaat tertentu untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sekian dari sejarah berdirinya kedai kopi ini, dan kita akan lanjutkan ke tujuan dan manfaatnya. Baik, untuk tujuannya, yang pertama adalah menjadi sarana mengelola modal yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua, membuka lapangan usaha bagi anak-anak muda atau kaum milenial agar menjadi tempat menampung atau wadah menampung anak-anak muda untuk beraktivitas yang positif dan dapat memberikan motivasi untuk mereka berwirausaha selanjutnya. Yang ketiga, merealisasikan kreativitas yang dimiliki, melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik dan menambah pengalaman dan pengetahuan di berwirausaha. Karena yang kita tahu, jika kita memiliki jiwa berwirausaha, akan mampu mengembangkan diri lebih baik dari sebelumnya. Dan harapannya, saya berharap agar usaha yang saya dirikan ini dapat memperoleh laba sesuai target yang sudah ditentukan. Karena yang kita tahu, setiap orang membuat bisnis atau mendirikan suatu usaha yang tujuan utamanya adalah mencari laba atau keuntungan. Yang kedua,
Saya berharap agar usaha yang saya dirikan ini dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat, sehingga saya berharap agar usaha yang saya dirikan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dan terakhir adalah saya berharap agar usaha yang saya dirikan ini dapat berkembang dan menguasai pangsa pasar. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visinya adalah menciptakan kedai kopi yang asik, yang nantinya bisa diterima dan menjadi pilihan semua orang, dan pada kalangan milenial khususnya, yang mengedepankan kualitas, pelayanan, dan kenyamanan sebagai tempat nongkrong yang asik dan nantinya bisa membuat mood pada pelanggan menjadi lebih menyenangkan dan dapat memberikan pengalaman yang baik dan asik. Misi yang pertama, memberikan kualitas, pelayanan, dan kenyamanan serta membangun budaya perusahaan yang kondusif melalui struktur organisasi yang baik dan khususnya simple. Kenapa simple? Karena kedai kopi ini adalah baru pertama dan saya baru pertama mencoba untuk mendirikan usaha kedai kopi ini. Yang kedua, menyediakan cita rasa kopi yang berkualitas tinggi sebagai penunjang pelayanan dan kenyamanan pada pelanggan. Ketiga, membangun jaringan komunitas pencinta kopi melalui kerjasama dengan sponsor-sponsor nantinya. Keempat, menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas baik dengan harga terjangkau. Kenapa harga terjangkau? Jika harga terjangkau, saya yakin banyak orang akan ingin berkunjung ke kedai kopi ini. Tapi kualitas harus tetap dijaga. Yang kelima, menyediakan tempat nongkrong yang nyaman dan murah bagi kalangan milenial. Terakhir adalah memberikan pengalaman yang baru dan asik. Kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang dengan mengedepankan kualitas, pelayanan, dan kenyamanan kepada para pelanggan. Sehingga kami ingin dikenal sebagai kedai kopi yang asik dan dapat memberikan pengalaman yang baru kepada setiap pelanggan dan semua orang. Selanjutnya, kita masuk ke segmen aspek pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pasar. Segmentasi pasar akan menentukan segmen dasar-dasar yang akan ditargetkan dengan jasa khusus. Dengan demikian, jasa yang ditawarkan kepada segmen-segmen ini perlu ditempatkan dalam benak para pelanggan kita nantinya. Targeting yaitu bagaimana untuk menargetkan segmen pasar terbaik untuk usaha kedai kopi ini. Dalam usaha saya menggunakan selective specification, yang berarti adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini saya pakai untuk menghindari kemungkinan kerugian yang akan dialami usaha saya ini. Karena usaha ini adalah usaha baru, jadi saya harus memiliki antisipasi, yaitu dengan cara membuat lebih dari satu segmen dan tidak berfokus pada satu segmen untuk mengantisipasi jika adanya salah satu segmen yang tidak berhasil, jadi bisa menanggulangi kerugian atau risiko kerugian nantinya. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen dapat membedakan dengan produk pesaing, termasuk brand, image, dan membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Positioning adalah mengenai bagaimana perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk dengan sukarela mengikuti perkembangan usaha ini. Dalam positioning ini saya menggunakan kajian kapabilitas perusahaan atau company. Positioning ini harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis, dekorasi yang asik, fasilitas yang menarik, dan hiburan yang diberikan. Sehingga semua ini diharapkan dapat memberikan nilai yang unik dan wow
dan pengalaman baru bagi para pelanggan kita nantinya. Selanjutnya, gambaran umum permintaan dan penjualan. Di sini saya menggunakan gambaran penjualan 1 bulan. Yang kita masuk ke gambaran umum. Permintaan per hari saya targetkan adalah 100 cup kopi, sehingga dikali 30 hari, yaitu 1 bulan, dikali harga satu produk kopi itu. Adapun modal kerja 1 bulannya, yang pertama adalah bahan baku. Saya berikan budget 10 juta kurang lebih, kemasan 500.000 kurang lebih, overhead 1 juta kurang lebih, dan upah tenaga kerja 3 juta. 3 juta ini adalah gaji pokoknya. Jika kita bisa memberikan atau bisa lebih 100 cup per harinya kita jual, sehingga nantinya dapat keuntungan lebih, keuntungan itu akan saya berikan kepada pegawai kedai kopi ini agar mereka semakin bersemangat untuk bekerja. Dan harga operasional saya budgetkan 1 juta, sehingga totalnya adalah 21.500.000. Jadi estimasi per bulan penjualan kopi yaitu 100 cup kopi per hari dikali 30 hari dikali harga kopi yaitu 15.000, sehingga mendapatkan jumlah 45 juta rupiah. Dan untuk estimasi keuntungan bersihnya, 100 cup per hari dikali 30 hari dikali keuntungan dalam satu produk itu. Dan kebetulan keuntungannya saya targetkan 5.000, dan totalnya adalah menjadi 15 juta rupiah untuk keuntungan bersih dari produk ini dalam sebulan. Selanjutnya, strategi pemasaran, strategi harga. Metode penetapan harga pada produk kopi Garyune yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut, yaitu margin. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang digunakan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan satu kopi Garyune. Kopi Garyune ini merupakan produk baru yang ada di pasaran. Maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, yaitu memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar yang baru. Selanjutnya, strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi, personal selling, pemasaran langsung, direct marketing, dan promosi penjualan sales promotion, serta hubungan umum public relation. Kami mempromosikan produk kopi Garyune ini melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti misalnya Facebook, Line, Instagram, dan blog resmi kami agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat secara umum dan cepat. Berikut alamat blog kami yaitu www.kopigaryune.com. Selanjutnya, strategi distribusi. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang ini ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Kami menggunakan alternatif distribusi langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumennya.
tanpa melalui perantara dan tidak menitipkan produk kita ke agen penjualan yang lainnya, agar banyak orang dapat menikmati kopi Gariune langsung ke toko atau ke kedai kami dan tidak membuat kualitas kopi kami berkurang. Yang selanjutnya adalah strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk kopi Gariune adalah metode functioning konsep dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit. Metode functioning konsep menonjolkan functioning needs dari produk kopi Gariune ini, di mana produk kopi Gariune merupakan produk minuman yang sehat dan ekonomis. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Kami menampilkan produk kopi Gariune ini dengan kemasan yang praktis dan higienis sehingga nantinya dapat mudah diingat dan memiliki nilai keunikan di mata para pelanggan kami. Baik, kita masuk ke aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, nama usaha ini adalah Kedai Kopi Gariune. Bentuk usaha adalah perseorangan. Prospek usaha dapat terus berkembang. Dan pemilik usaha ini adalah saya sendiri, Devon Abdi. Sasaran adalah semua orang, tapi saya khususkan ke kaum milenial atau para anak-anak remaja. Kegiatan dari usaha ini adalah menjual minuman segar, khususnya kopi, teh, dan susu, yang berlokasi di Denpasar, tepatnya berjalan Teguh Umar, Gedung Biru nomor 2. Baik, aspek organisasi dari struktur organisasi usaha kedai kopi ini, yang pertama ada direktur utama, yaitu saya sendiri, Devon Abdi, dan dibantu dengan 3 orang teman saya. Yang pertama di bagian keuangan adalah Hendra, di bagian perbaikan alat adalah Joka, dan di bagian pemasaran adalah Alpin. Dan untuk karyawannya adalah semua anggota usaha kopi Gariune ini. Kenapa begitu? Agar dapat menekan budget yang dikeluarkan, karena kedai ini adalah kedai baru yang dibuka, sehingga nantinya dapat menekan budget pengeluaran. Dan jika nantinya kedai kopi ini ramai dan membutuhkan tambahan tenaga sumber daya manusia, kami pun akan merekrutnya 1 atau 2 orang lagi agar dapat memberikan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi para pelanggan kami. Jabatan dan tugas. Jabatan pertama, direktur utama, memiliki tugas dan tanggung jawab menerima laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian keuangan, yaitu Hendra, serta melakukan evaluasi yang diperlukan demi mencapai keuntungan yang lebih maksimal. Menerima laporan dari manajer bagian perbaikan, yaitu Joka, terhadap pekerjaan yang telah dikerjakannya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perbaikan. Yang ketiga, menerima laporan dari bagian pemasaran, yaitu Alpin, terhadap pemasaran yang sudah dilakukan serta memberikan rekomendasi dan saran untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pemasaran. Jabatan kedua yaitu bagian keuangan. Ya, dia bertanggung jawab kepada direktur utama, memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan finansial perusahaan, menerima dan menyetujui laporan keuangan dari staf manajemen. Dan yang ketiga, melaporkan pelaksanaan keuangan kepada direktur utama. Dan terakhir adalah bertanggung jawab kepada cash flow perusahaan. Jabatan yang ketiga, bagian perbaikan, bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan perbaikan, melakukan pembenahan terhadap alat-alat
kopi yang rusak, melakukan pemeliharaan alat-alat kopi, melaporkan pelaksanaan kinerja kepada Direktur Utama. Jabatan yang kedua, bagian pemasaran, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemasaran, memonitoring kinerja karyawan, melakukan pembenahan terhadap kinerja karyawan, melaporkan pelaksanaan kinerja kepada Direktur Utama. Yang terakhir adalah karyawan, bertanggung jawab kepada semua bagian, memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan yang ditugaskan oleh manajer bagian, melaksanakan perintah dan dari manajer bagian, mengkonsultasikan pekerjaan kepada para manajer untuk optimasi kinerja. Baik, kita masuk ke aspek produksi. Yang pertama adalah dimensi produk. Dimensi produk dari usaha ini adalah minuman es kopi Geryune yang menyegarkan dengan bantuan atau dorongan dari aneka snack. Ukuran minuman ini adalah 350 ml. Minuman ini juga dikemas dengan kemasan yang unik dan berisikan logo dengan kata-kata penyemangat agar nantinya setiap pelanggan dapat motivasi yang baru. Minuman ini memiliki manfaat untuk membangkitkan mood agar lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari kepada para konsumen. Kegunaan yang terpenting dari produk kopi Geryune ini adalah sebagai minuman pelepas dahaga dan sebagai minuman yang menemani kalian, para konsumen, pada saat beraktivitas sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam proses pembuatan. Di sini akan saya gambarkan secara simpel. Karena jika saya gambarkan secara umum akan membocorkan resep rahasia perusahaan ini dan nantinya dapat ditiru oleh para konsumen atau semua orang. Jadi, yang pertama secara simpel yaitu persiapkan alat dan bahan. Panaskan air 300 ml. Pada saat memanaskan air, kita dapat langsung melakukan grinder biji kopi. Masukkan serbuk kopi ke dalam rock pot. Dan jika air sudah panas, lalu kita tuangkan air panas itu ke dalam rock pot. Dan setelah dituangkan, baru kita press dan nantinya akan mendapatkan cairan kopi yang maksimal. Setelah itu, kita persiapkan gelas. Dan lalu kita tuangkan simple sirup yang pertama ke dalam gelas atau kemasan. Lalu kita masukkan es cube. Dan selanjutnya kita masukkan fresh milk. Dan baru kita masukkan kopinya secara perlahan agar dapat membentuk nilai estetika yang indah di dalam kemasan itu. Dan kopinya ini memiliki warna yang bagus. Dan yang terakhir adalah tutup gelas dan silahkan dihidangkan kepada para pelanggan dengan pelayanan yang hospitality, senyum, ramah, dan tamah. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari produk ini yaitu tidak terbatas. Selagi permintaan konsumen terus ada, kami dari pihak produsen akan selalu menyiapkan untuk selalu menjaga kualitas pelayanan kami. Dan untuk bayangan kami hanya membuat perkiraan produksi seharinya adalah 100 cup. Jadi jika dihitung per bulan bisa dikalikan 30 hari, dan jika kita hitung per tahun kita bisa kalikan 12 bulan atau 365 hari, dan nantinya akan dapat hasilnya. Baik, kita masuk ke pendanaan mesin dan alat. Adapun harganya dan bahan-bahan alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah grinder dengan harga 300.000. Kami membutuhkan 3 pieces, jadi harganya 900.000. Rock presso 500.000.
kita memerlukan 3 pieces, menjadi harganya 1,5 juta rupiah. Timbangan 150.000 dikali 3 menjadi 450.000. Ketel atau teko 250, kita memerlukan 6 pieces menjadi 1.500.000. Pour over 300.000, kita memerlukan 6 pieces menjadi 1.800.000. French press 250.000, kita memerlukan 10 menjadi 2.500.000. Vietnam drip dengan harga 200.000, kita membutuhkan 3 pieces menjadi 600.000. Aeropress 750.000, kita memerlukan 6 pieces menjadi 4.500.000. Dan yang terakhir adalah mocha pot yang berharga 400.000, kita memerlukan 3 pieces sehingga harganya menjadi 1.200.000, sehingga totalnya menjadi total dari keperluan mesin atau alat menjadi 14.950.000 kurang lebih. Bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku 1 bulan yang saya gunakan adalah kopi, dengan saya budgetkan 2.500.000. Kentang goreng atau snack lainnya ya dengan harga 1 juta rupiah kurang lebih. Es cube 500.000 kurang lebih. Minyak goreng 500.000 kurang lebih. Gas 500.000 kurang lebih, sehingga totalnya menjadi 5 juta pada 1 bulan prosesnya. Biaya umum usaha pada 1 bulan: pemeliharaan mesin dan alat 500.000, rekening listrik, air dan telepon 1 juta, pemeliharaan bangunan 500.000, sehingga totalnya menjadi 2 juta rupiah untuk memaintain kelancaran kedai kopi ini. Baik, kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan. Pendanaan di sini saya menggunakan modal saya sendiri dan sisanya dibantu dengan pinjaman. Modal saya sendiri yaitu 50% dengan 32.575.000 rupiah, dan pinjaman dari bank dan keluarga saya 32.575.000 rupiah atau 50%-nya, sehingga totalnya untuk membuka atau mendirikan usaha ini menghabiskan modal 65.150.000 kurang lebih. Modal awal untuk mendirikan usaha ini, yang pertama adalah sewa tempat 1 tahunnya dengan harga 20 juta rupiah, renovasi tempat dan tambahan furniture. Untuk di kedai kopi ini saya budgetkan 20 juta rupiah, alat kopi shop 15 juta rupiah, biaya pemasaran 3 juta, biaya rekrutmen 150.000. Kenapa 150.000? Karena saya menggunakan teknik wawancara melalui via WhatsApp atau Line dan bisa bertemu langsung dengan teman, dan kebetulan anggotanya adalah teman saya sendiri, jadi gampang untuk menginterview dan mencari keyakinannya untuk niatnya bekerja di kedai kopi saya ini. Biaya bahan baku 1 bulan 5 juta rupiah, biaya umum 1 bulan 2 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 65.150.000 rupiah. Aspek keuangan, yang mesin dan alat yang sudah saya paparkan di aspek produksi tadi, dengan total 14.950.000. Bahan baku 1 bulan dengan total 5 juta rupiah. Biaya umum atau maintenance untuk kelancaran kedai kopi yaitu 2 juta rupiah.
Dan modal kerja 1 bulan yaitu bahan baku 10 juta rupiah, kemasan 500.000 rupiah, overhead 1 juta, upah tenaga kerja 3 juta, tergantung dari penjualan kita. Jika penjualan banyak, akan saya berikan bonus kepada para karyawan saya agar dapat memotivasinya agar lebih semangat dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. Operasional 1 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 21.500.000 rupiah. Untuk estimasi per bulan penjualan kopi yaitu 100 cup kopi dikali 30 hari dikali harga kopi itu sendiri 15.000 dengan total menjadi dalam sebulannya menjadi 45 juta rupiah. Dan untuk estimasi keuntungan bersih yaitu 100 cup per hari dikali 30 hari atau 1 bulan dikali keuntungan satu produknya yaitu 5.000 rupiah sehingga menjadi 15 juta rupiah. Baik, untuk kesimpulannya, kedai kopi Garyune ini merupakan kreasi minuman yang kami buat dengan mendirikan variasi rasa dan bentuk kemasan yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bisa menikmati kopi Garyune ini yang mengandung banyak manfaat bagi semua orang, khususnya para pencinta kopi. Minuman kopi Garyune dapat membuat tubuh kita bersinergi lagi serta dapat mengembalikan semangat yang sebelumnya berkurang. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut atau kita sebarkan melalui teman-teman saya. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, dan blog. Dan harga yang kami tawarkan cukup terjangkau bagi semua orang, khususnya pada kalangan milenial, agar nantinya dapat menarik mereka lebih mau untuk berkunjung ke kedai kopi ini. Baik, untuk layout dan bahan dan hasil dari produk saya sudah saya lampirkan di proposal dan PowerPoint, jadi bisa dilihat. Dan adapun saran dari saya, marilah kita membangun atau membuat jiwa wirausaha sejak dini. Karena jika kita memiliki niat, otomatis kita akan mampu mewujudkannya, sehingga nantinya dapat memberikan motivasi kepada kalangan milenial atau kaum remaja untuk berwirausaha sejak dini. Adapun konsep yang saya gunakan adalah kita harus dapat berkreativitas dan berinovasi. Karena jika kita hanya bisa berkreativitas, tidak memiliki inovasi, otomatis orang-orang tidak akan mau berkunjung ke tempat kita. Karena inovasi itu sangat penting, dapat membedakan produk kita dari produk lainnya. Dan ingat, berwirausaha itu adalah untuk mencari keuntungan, tapi jangan terlalu mementingkan keuntungan. Kita juga harus mementingkan pengalaman yang didapat, sehingga nantinya dapat membangun pribadi mandiri yang lebih baik dari sebelumnya. Jika ada kritik dan saran, bisa kalian komen di bawah atau mohon masukannya agar saya dapat lebih baik untuk kedepannya dan saya dapat motivasi yang baru dan lebih semangat dalam membangun kedai kopi ini. Baik, untuk terakhir saya akan tutup dengan pramusanti. Dan semoga presentasi saya ini dapat menginspirasi kalian pada kalangan muda untuk berwirausaha sejak dini. Om Santi, 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 Om. Salam sehat. Semoga semuanya cepat kembali dengan baik. Dan COVID ini cepat berlalu. Garyune.